warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanusi. Kalau tiga namanya Chong Bun Vi. Nah, saat ini di organisasi PT saya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, saya menjabat sebagai PLT Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, jadi hidayah itu kan penentuan Allah ya, kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kalau udah hidayah itu memang akan mendapatkan pada seseorang, itu pasti akan dapat hidayah itu. Hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Inilah yang dialami seorang mualaf yang kini menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PIT Denny Sanusi. Sebelum masuk Islam, Ko Denny Sanusi merupakan umat agama lain. Namun, jiwanya bergejolak. Padahal, Ko Denny masih duduk di bangku SMA yang biasanya anak muda tidak begitu memikirkan perkara agama. Hingga suatu saat Ko Denny terus-menerus bertemu umat Islam di penjuru tempat, dia makin merasa gelisah, bahkan sangat malas untuk ibadah di agamanya terdahulu. Akhirnya, Ko Denny memutuskan berkonsultasi dengan seorang ustadz. Dia disarankan berdoa sebelum tidur dengan menyebut, "Ya Tuhan," sebutnya, "Ya Tuhan, Tuhan saja yang netral." Nah, itu saya tertarik, ujar Ko Denny Sanusi, dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah TV. Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Ia lantas penasaran dengan cara doa yang dimaksud sang ustadz. Ko Denny pun meminta bimbingan serta doa yang dipinta. Mudah saja, dia hanya perlu berdoa untuk ditunjukkan agama yang benar, baik di dunia maupun akhirat. Berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkanlah saya agama yang mana dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat." Udah itu aja, tutur Ko Denny. Kebetulan esok harinya bulan Ramadan tiba. Ini seperti skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Denny Sanusi. Entah karena apa, dia mendapat dorongan untuk ikut berpuasa. Padahal, Ko Denny belum menjadi seorang muslim kala itu. "Saya belum Islam, ada dorongan apa saya enggak paham. Saya ikut puasa waktu itu, sebulan penuh enggak kalah saya. Nah, sebelum mau tidur saya ikuti nasihat itu, doa," terang Ko Denny. Setelah berdoa sesuai arahan sang ustadz, Ko Denny Sanusi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah pertamanya adalah puasa. Kala mendengar azan, dia mengaku gemetar seketika, bahkan sempat pingsan beberapa saat. Dapat petunjuk, hidayah pertama saya puasa. Kan kalau puasa itu maghrib, buka, biasa ya. Saya nunggu maghrib, saya setel radio, tiba-tiba azan. Saya kaget setengah mati sampai kelengerlah. Pingsan semenit 2 menit, gemeter saya. Padahal sebelumnya saya dengar azan biasa aja, ucap Denny. Merasa bingung, Denny lantas kembali berkonsultasi dengan sang ustadz. Dikatakan, itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doanya. Ko Denny merasa bingung atas petunjuk tersebut. Dia pun kembali berdoa dan meminta penjelasan akan hal yang dialaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kedua kepada Ko Denny. Lewat sebuah mimpi, dia melihat sekelompok orang bermain rebana dan melantunkan salawat di sebuah acara TV. Ini makin membuatnya bersemangat untuk terus berdoa. Belum berhenti di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan hidayah kepadanya. Petunjuk ketiga ini masih sangat membekas di pikiran Denny. Bahkan sampai bulu kuduknya sampai merinding ketika membahas hal ini. Diceritakan, sang ustadz menyarankan Denny untuk tidak tidur di sebuah malam Ramadan, yakni malam ke-27. Dia pun menuruti perkataan sang ustadz. Dalam perjalanan sepulang dari rumah sang ustadz, sekira jam 1 atau 2 pagi, Denny merasa ada yang menggandeng tangannya dan menuntun arahnya untuk berwudu. Tidak hanya itu, dia juga dituntun untuk melakukan sholat 2 rakaat. Denny mengaku tak membaca doa apapun kala itu. Tentu saja lantaran dirinya masih belum tahu apapun terkait agama Islam.
Semua benar-benar terjadi begitu saja, di luar nalar pikirannya. Saya ikutin aja. Setelah selesai saya naik ke atas dan sholat 2 rakaat. Nah, udah kan selesai abis subuh. Saya datang ke Ustadz, ujar Ko Denny. Ia kemudian menceritakan kejadian yang menurutnya aneh dan gaib itu kepada sang Ustadz. Dijelaskan, wudhu dan sholat adalah simbol yang identik dengan Islam. Kendati demikian, sang Ustadz kembali menyerahkan pilihannya kepada Denny. Gini aja deh, wudhu itu simbol Islam, sholat juga simbol Islam. Cuma, saya Islam, enggak mungkin saya ajak kamu karena Islam bukan agama ajakan. Kamu mikir aja deh sendiri. Wah, saya mikir, bener ya, ternyata kejadian semalam membekas beneran, kata Ko Denny. Beberapa hari kemudian, bulan Ramadan selesai dan tibalah Idul Fitri. Saat itulah Denny Sanusi, yang masih berusia 19 tahun, mantap menjadi mualaf dan resmi memeluk agama Islam. Tanpa pikir panjang, dia pun mengikuti segala ajaran Islam, salah satunya melakukan khitan. Mulai dari situlah Ko Denny Sanusi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar ada dan kerap mendengar doa-doanya. Jadi doa saya itu ditunjukkan agama sama Allah itu dibuktikan, tandasnya. Wallahu alam bisawab.